Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Sehingga saat ini kita boleh ada di hari pertama di tahun 2026. Untuk itu, sebagai informasi, pada saat ini dalam ibadah Tahun Baru dirangkaikan dengan baptisan kudus anak, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Lewerisa SSI dengan tema Allah yang peduli dan masa depan kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita akan baca berbalas-balasan. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan selamanya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dia penguasa waktu, Dia yang menuntun perjalanan kita di tahun yang lalu. Dia juga yang membawa kita memasuki tahun baru ini. Dia akan tetap menjaga dan bersama kita menjalani tahun baru ini. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Menyanyi suara gembira nomor 5, bait yang pertama dan yang ketiga, ucap syukur. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus yang memberi kehidupan baru, dan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 123, bait 1 dan bait yang ketiga. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur, rayakan hari, kamu bersuka dan senang, pujilah upaya
dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, marilah dengan penuh kerendahan hati setiap kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Kami telah melakukan apa yang jahat di mata-Mu. Bersihkanlah kami dari dosa kami dengan hisop, supaya kami menjadi tahir. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami, ya Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah Tuhan sesuai 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 144, bait 1 dan bait yang kedua. Segala benua dan langit penuh. Atas nama persekutuan kami mengundang solo dari Saudari April dan dilanjutkan dengan vokal grup Kairos.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih untuk Tuhan, karena Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikannya bagi kita dan kita terus harus bersyukur. Terima kasih untuk pujian dari solo Saudari April. Vokal grup Kairos.
perjalanan hidup di tahun ini. Ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salib-Mu yang kupikul, berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi. Aku letih Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh nada duri. Tapak-tapak kaki-Mu berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana Kau memanggilku Tuhan? Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, Agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Ku dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh nada duri. Tapak-tapak kaki-Mu berlumuran darah, Engkau menggendongku. hingga di saat ini, kemana Kau memanggilku Tuhan? Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, Agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan,
dan aku tak tersesat. Selamat datang kau penebusku, selamat bagimu kau rajaku. Minta tuntunan Tuhan di tahun ini, tapi juga melalui berbagai hal dalam kehidupan kita terus minta tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk trio Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membuka dan membaca daripada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Membuka lembaran baru di tahun yang baru 2026. Kami ada bersama dalam persekutuan ibadah mengucap syukur karena bimbingan penyertaan Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu karena Tuhan. Biarlah tuntunan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Di saat ini melalui kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hendak kami buka dan membacanya, sebelumnya kami minta tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami tentang firman-Mu. Hamba yang menyampaikan firman terbatas, biarlah Tuhan memakai hamba lewat kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini kami minta biarlah hanya otoritas kuasa Roh Kudus saja yang boleh berkuasa dalam kehidupan kami untuk boleh fokus pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari pertama di tahun yang baru, di bulan Januari, terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 8. Kitab Kejadian pasal 8 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 8 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab Terjemahan Baru 2. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, air bah surut. Allah mengingat Nuh, segala binatang-binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Semua mata air di samudera dalam serta tingkap-tingkap di langit ditiup dan hujan lebat dari langit dihentikan. Dan air ini semakin surut dari muka bumi, demikian air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7 pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10 tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian ia melepas seekor burung
merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Namun burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Ia pun kembali ke Nuh dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya, menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian burung merpati itu kembali dilepaskan dari bahtera. Menjelang senja burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan selai daun zaitun segar di paruhnya. Sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Sesudah menunggu 7 hari lagi, ia melepas burung merpati itu, tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601, bulan pertama tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka penutup bahtera itu dan melihat sekeliling. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua tanggal 27 bulan itu, bumi telah kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera engkau bersama istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu. Saya bisa minta Bapak Ibu berdiri sambil berjabat tangan sebelah kiri kanan mengucapkan selamat tahun baru, karena Tuhan baik bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa berjabat tangan, saling senyum satu dengan yang lain. Itu menandakan bahwa kita menikmati kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Dalam pembacaan kita di saat ini, kita belajar tentang air bah. Tema yang menjadi perenungan bagi kita yaitu Allah yang peduli dan masa depan kita. Ini tema yang diberikan oleh Sinode untuk perenungan untuk tanggal 1. Dalam pembacaan kita,
dibilang dalam ayat pertama bahwa Allah mengingat umatnya, yaitu Nuh dan keluarganya, dan juga ciptaan yang ada di dalam bahtera itu. Jadi bukan Nuh yang mengingat Allah, tapi Allah yang mengingat Nuh. Itu pembelajaran pertama lewat firman Tuhan di ayat 1. Dan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14 itu sebuah proses pemulihan. Bagaimana Allah menurunkan angin, kemudian hujan pun berhenti, dan mata-mata air pun terbuka, kemudian air itu surut. Dan mulai surut dibilang mulai bulan, jadi ada perhitungan waktu di situ, jadi air semakin surut. Itu karena proses pemulihan. Tuhan mau mengembalikan bumi kembali dari air bah itu, memulihkan bumi. Kemudian di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, bagaimana kita melihat ketaatan Nuh. Nuh tahu bahwa air itu sudah turun dari burung merpati yang dikirimnya. Pertama burung gagak, tapi burung gagak itu tidak kembali. Kemudian Nuh menyuruh burung merpati. Dan burung merpati itu pergi hari pertama, dia tidak mendapat tempat untuk pijak. Kemudian dia kembali ke bahtera. Dan begitu juga Nuh membiarkan sampai 7 hari, kemudian Nuh melepas burung itu lagi. Dan burung itu kembali dengan pucuk daun zaitun yang segar. Kemudian Nuh kasih tinggal burung itu selama 7 hari lagi, dan Nuh melepaskannya dan burung itu tidak kembali. Tapi Nuh tidak gegabah untuk langsung turun dari bahtera. Karena Nuh tahu, dia tunggu Tuhan perintah dulu turun baru dia turun. Itu berarti menandakan bahwa Nuh begitu taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dari ketaatan itu Tuhan berfirman untuk Nuh harus turun karena air sudah surut. Dan apa yang dilakukan Nuh ketika Nuh turun dari bahtera? Nuh tidak memusingkan dirinya, tapi yang pertama dia buat itu membuat mezbah untuk pembakaran persembahan atau korban. Dan dia melakukan karena dia mengucap syukur, boleh Tuhan pimpin dia sampai bisa injak tanah itu kembali. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan menepati janjinya di ayat 21 dan 22. Jadi Tuhan berfirman untuk tidak akan ada air bah lagi. Kalau banjir-banjir yang kita lihat itu tidak sama dengan air bah, karena air bah itu menutupi seluruh bumi. Tapi Tuhan berjanji untuk tidak menghukum manusia lagi, meskipun manusia itu berbuat jahat dari kecilnya sampai besar, tapi Tuhan tidak menghukum manusia lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menapaki kehidupan kita di tahun yang baru, seringkali orang bilang tahun baru itu tahun yang kita tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Betul tak? Bapak Ibu, kita tidak tahu besok itu bagaimana, lusa bagaimana. Tapi lewat firman Tuhan, kita boleh belajar bahwa Allah mengingat kita. Allah mengingat kita. Meskipun ada penghukuman, meskipun ada hal yang menimpa kita, tapi mari kita belajar daripada firman Tuhan bahwa Allah tidak melupakan umatnya. Allah menuntun umatnya dalam setiap ciptaannya. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang harus kita aminkan di tahun ini bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Ada amin? Meskipun akan terjadi banyak hal yang akan menimpa kehidupan kita, tapi harus kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Dan yang kedua, bahwa dari setiap apa yang Allah ingat bagi kita, ada pemulihan. Ketika Allah menghukum manusia, tapi juga ada pemulihan bahwa air bah itu surut. Itu menandakan bahwa pemulihan terjadi.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menapaki diri dalam menjalani tahun baru, ketika ada banyak hal menimpa kita, jangan takut, Tuhan memberikan pemulihan bagi kita. Ada amin? Dan yang ketiga, bahwa kita harus seperti Nuh, jangan gegabah melakukan sesuatu, tapi harus minta tuntunan Tuhan. Ketika kita mau melangkah pergi kerja, ketika kita memulai hari baru, ketika kita mulai tidur, kita minta tuntunan Tuhan dalam doa-doa kita. Jangan kita gegabah bahwa saya bisa. Itu Bapak Ibu akan mengalami hal yang Bapak Ibu tidak sangka kalau kita jauh dari Tuhan. Nuh tidak gegabah ketika Nuh tahu bahwa air bah itu turun, tapi dia tidak langsung air bah turun, tapi Nuh tidak gegabah untuk keluar dari bahtera. Nuh tunggu perintah Tuhan baru Nuh turun. Jadi kita juga minta tuntunan Tuhan bagi kita, baru kita bisa memulai hari kita, kerja kita, dan sebagainya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, meskipun banyak hal menimpa kita, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Yang berikut, ketika Tuhan menyertai kita, kita harus ingat untuk selalu ada dalam mesbah doa. Kita harus membangun mesbah doa, karena mesbah ini penting untuk hubungan kita dengan Tuhan. Nuh ketika turun dari bahtera, Nuh tidak melakukan sesuatu yang memusingkan dirinya, tapi Nuh langsung mendirikan mendirikan mesbah. Ini menandakan bahwa setiap kita di tahun ini, mari kita memulai tahun ini dengan membangun bahtera doa di dalam rumah kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Supaya ketika kita memulai tahun ini ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan ada di situ. Kalau kita bangun mesbah doa. Kalau dulu mesbah bakaran, tapi sekarang tidak ada mesbah bakaran, kita harus membangun mesbah doa. Ada amin? Mari kita sama-sama membangun mesbah doa dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, supaya lewat tahun ini terus kita dituntun. Jangan sampai tahun ini menjadi keluh kesah bagi kita. Jangan sampai tahun ini menjadi tahun yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kalau Bapak Ibu mau untuk diberkati di tahun ini, mari kita bangun mesbah doa di dalam kehidupan kita secara pribadi, juga bersama dengan keluarga kita bangun mesbah doa. Karena Tuhan akan mengingat kita. Tuhan akan menyertai kita. Dan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya bahwa penyertaannya selalu ada bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kini diberikan kesempatan untuk solo dari Bapak Penatua Setsada. Dan dilanjutkan dengan solo dari Saudari Cici Adrian. Seperti mentari yang bersinar, seperti
itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih Tuhan lebih besar dari apapun. Terima kasih untuk pujian dari Bapak Penatua Setsada. Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan dengan solo dari Saudari Cici Adrian. I love you, Lord, for the mercy never fails me. All my days I've been held with your hand. For the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. 'Cause every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice,
You were led me to the fires in the darkest night. You are close like no others. I know you has a father, I know you has a friend. While we sing of the goodness of God, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. 'Cause every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. 'Cause every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. 'Cause every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih untuk pujian yang dibawakan dari saudara Cici Adrian. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah-tengah ibadah ini akan ada 6 anak yang akan dibaptiskan. Oleh sebab itu kita akan ada dalam pengajaran pembaptisan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dengarlah pengajaran pembaptisan kudus. Ada 4 hal pokok yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus. Yang pertama, penyucian dosa. Kita bersama-sama anak-anak kita telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita disucikan dan menjadi baru. Hal itu dinyatakan kepada kita melalui pembaptisan dengan air. Pembaptisan dengan air menunjukkan penyucian dari kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri, mengaku dosa, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan demikian melalui pembaptisan kita bersama anak-anak kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya. Yang ketiga, perjanjian kasih karunia. Pembaptisan kudus mengajar kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar perjanjian keselamatan sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Karena itu, kita harus setia dan taat kepada Allah serta melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika oleh kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, haruslah kita ingat akan perjanjian kasih karunia Allah dan kembali kepada Allah yang memanggil kita. Yang keempat, anggota gereja Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui pembaptisan kita bersama anak-anak kita menjadi anggota gereja Tuhan yang kudus dan am di segala zaman dan tempat. Demikian juga di dalam GKI di Tanah Papua, anak-anak kita dituntut dipanggil bukan sebagai orang di luar, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita membuka bersama dari nyanyian Rohani 87, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Nyanyian Rohani 87 bait 1 dan bait yang kedua. Menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan jemaat bersama-sama mendidik anak-anak yang dibaptiskan dengan pengajaran iman Kristen dan memberikan teladan kehidupan yang baik bagi anak-anak. Dengan demikian anak-anak kita tidak tersesat oleh kesalahan dan kelalaian Bapak Ibu dan jemaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mohon padamu, kuduskanlah air baptisan ini, dan terimalah anak-anak ini dalam kasih karunia-Mu. Sebab Yesus Kristus telah menebus mereka, berilah oleh kuasa Roh Kudus, anak-anak ini bertambah besar secara lahiriah maupun batiniah, serta diteguhkan dalam iman. Amin.
Saya mempersilakan Bapak Ibu orang tua yang anak-anaknya hendak dibaptiskan untuk berdiri. Dan menjawab dengan sungguh-sungguh pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya sebagai saksi. Yang pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Apakah jawab Bapak Ibu orang tua? Tuhan mendengar pengakuan Bapak Ibu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajar anak-anak ini jalan keselamatan? Apakah jawab Bapak Ibu orang tua? Tuhan mendengar pengakuan Bapak Ibu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri dan menjawab dengan sungguh-sungguh dua pertanyaan berikut di hadapan Tuhan sebagai saksinya. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat? Apakah jawab Bapak Ibu jemaat? Saya percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat. Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara menjadi teladan bagi anak-anak ini pada jalan kebenaran? Apakah jawab jemaat? Saya berjanji bahwa saya menjadi teladan bagi anak-anak ini pada jalan kebenaran. Tuhan mendengar pengakuan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Brandon Johan MacArthur Bleskadit, anak dari Agustinus Bleskadit dan Ibu Esti Fanny Penturi. Brandon Johan MacArthur Bleskadit, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak Macmeser Claudius Penturi dan anak Velia Hubelin Penturi, anak dari Bapak Jackson Penturi dan Ibu Anike Virginia Rumbarar. Macmeser Claudius Penturi, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Velia Hubelia Penturi, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. .
anak Yuen John Manfun Simbiak, anak dari Bapak Armstrong Simbiak dan Ibu Helen Rewang. Yuen John Manfun Simbiak, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak Olivia Balubun dan anak Musa Balubun, anak dari Bapak Sarah Teti Melai dan Ibu Remon Balubun. Olivia Balubun, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Musa Balubun, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan bersama. Jemaat dipersilakan duduk dan mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 87 bait yang ketiga dan keempat. Ya Bapa tilik, kiranya oleh Roh Kudus dan sabdamu. Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyucikan anak-anak kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Kami mohon pimpinlah dan kuatkanlah anak-anak ini oleh Roh-Mu yang kudus seumur hidup mereka. Kuatkanlah para orang tua dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka dapat memimpin dan memelihara anak-anak ini sebaik-baiknya. Berilah para orang tua dan jemaat supaya tiap-tiap hari memberi contoh dan kelakuan yang suci dalam kuasa dan berkat Tuhan. Anak-anak ini akan menjadi saksi-saksimu yang setia dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian Rohani 80 bait yang pertama. Yesus pimpinlah. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mengiringi persembahan syukur kita, kita buka bersama dari nyanyian Rohani 129. Kita nyanyikan bait 1 dan seterusnya sambil persembahan syukur kita berikan. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan syukur, ingatlah firman Tuhan. Marilah kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya sesuai 1 Tawarik 29 ayat 14b. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Karunia baik semua. Dan berkat
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mengumpulkan 8 pundi persembahan, 2 kotak program dan 2 kotak diakonia. Dan bersama dengan itu ada beberapa amplop yang telah diserahkan oleh jemaat. Persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-18 tahun dari anak Giovanni Petrus Yoku pada tanggal 1 Januari 2026. Persembahan syukur awal tahun 2026 dari seorang pemuda di Rayon 3. Persembahan syukur awal tahun 2026 dari seorang remaja di Rayon 3. Persembahan syukur awal tahun 2026 dari seorang pemuda di Rayon 3. Persembahan persepuluhan di awal tahun 2026. Persembahan syukur di awal tahun dari keluarga Esrum Korem di Rayon 2 Mansinam. Persembahan syukur awal tahun dari Rayon 3 RT 5. Persembahan syukur awal tahun dari RT 3 Rayon 2 Mansinam. Persembahan syukur awal tahun dari RT 3 Rayon 2 Mansinam. Persembahan syukur awal tahun dari keluarga Remon Balubun dari Bukit Zaitun. Persembahan syukur awal tahun dari Rayon 2 RT 4. Persembahan syukur awal tahun dari Rayon 3. Persembahan syukur tanpa menyebutkan nama. Persembahan syukur dari Rayon 2 RT 4. Persembahan syukur dari Rayon 2 RT 4. Persembahan syukur dari keluarga S. Rumkorem Rayon 2 Mansinam. Persembahan syukur ulang tahun penambahan usia yang ke-14 tahun dan 12 tahun dari Rayon 1. Persembahan dari saudara NN dari Rayon 3. Persembahan syukur dari saudari NN dari Rayon 3. Persembahan syukur dari saudari NN dari Rayon 3. Persembahan syukur dari keluarga Bapak Sastro Siburian dari Rayon 4. Persembahan syukur dari keluarga LJ Rayon 4. Persembahan syukur tanpa nama. Ada 6 amplop persembahan syukur tanpa nama. Persembahan syukur dari keluarga Mano RT 5 54 dari Rayon 3. Persembahan syukur dari seorang ibu di Rayon 3. Ada 5 amplop persembahan syukur tanpa menyebutkan nama. Persembahan syukur dari keluarga NN dari Rayon 3. Persembahan syukur dari Rayon 3 RT 5. Persembahan syukur dari Rayon 3 RT 5. Persembahan syukur dari saudara Prima dari saudara Prima Wekedo dari Rayon 3. Persembahan syukur dari Rayon 3 El Sadai.
ada 4 amplop persembahan syukur tanpa menyebutkan nama. Persembahan syukur dari RT 5 Rayon 3. Ada 3 amplop persembahan syukur tanpa menyebutkan nama. Amplop persembahan perpuluhan tanpa menyebutkan nama. Dan ada 1 amplop persembahan syukur tanpa menyebutkan nama. Atas nama PHMJ dan segenap majelis mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita di tahun yang baru. Amin. Doa persembahan akan disatukan dengan doa syafaat oleh pelayan firman dari atas mimbar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa penyertaan-Mu nyata bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami, karena kami tahu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Seperti Nuh, Engkau memperhatikan Nuh dan semua ciptaan yang lain. Kami percaya bahwa di tahun 2026 ini, mengawali tahun ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan terus ada bagi kami dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan juga dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan anak-anak. Biarlah Tuhan terus ada dan menyertai kami. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menginjakkan kaki di hari pertama, di bulan yang pertama di tahun 2026 ini. Biarlah kasih penyertaan Tuhan terus Tuhan anugerahkan. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan dan memberikan persembahan syukur kami karena kami terima berkat itu dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dari setiap jemaat Tuhan, baik yang memberikan maupun yang tidak sempat memberikan. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah di tahun yang baru ini. Kami juga berdoa untuk setiap pengucapan syukur yang telah dibacakan nama-nama mereka. Ada yang mengucap syukur untuk boleh mengawali tahun ini, tapi juga ada yang mengucap syukur karena pertambahan usia keluarga Sineri untuk ulang tahun ke-14 dan ke-12 dari anak terkasih, dan juga anak Petrus Yoku yang juga mengucap syukur karena pertambahan usia yang ke-18. Tapi juga ada pengucapan syukur dari setiap keluarga-keluarga yang dibawakan karena berkat-berkat Tuhan yang mereka terima, karena jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Biar Tuhan boleh terus memberkati. Di saat ini Tuhan, kami berdoa, bersyukur untuk semua anugerah Tuhan dan minta tuntunan Tuhan bagi kami semua dalam seluruh aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, baik sebagai karyawan, PNS, TNI, Polri, bahkan apapun aktivitas kami, bahkan yang pensiun, yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, dan semua anak-anak kami yang dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menyertai, dan kami percaya bahwa kasih Tuhan itu kekal abadi bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keenam anak yang boleh dibawakan untuk dibaptiskan. Kami berdoa untuk pertumbuhan mereka, untuk kesehatan mereka, tapi juga untuk
kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Roh Kudus boleh ada bagi mereka untuk memberikan pertumbuhan, tapi juga boleh membawa mereka untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati orang tua mereka, Bapa, Mama, berkati dalam pekerjaan, dalam kehidupan tiap-tiap hari. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh melimpah, hikmat Tuhan anugerahkan, supaya mereka boleh mendidik anak-anak ini untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pengakuan mereka untuk ada dalam pembinaan dan didikan untuk anak-anak ini. Tuhan juga boleh mengingatkan setiap jemaat Tuhan untuk boleh mengingat akan perjanjian mereka untuk terus mendidik, membina, mengasuh anak-anak ini pada jalan selamat. Kami berdoa menyerahkan seluruh hamba Tuhan yang boleh ada dalam setiap pelayanan maupun yang ada dalam masa cuti, bahkan ada di mana saja. Tuhan boleh memberkati mereka, baik pendeta, penatua, siamas. Tuhan memberkati dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam keluarga, istri, suami, anak-anak. Tuhan berkati, tapi juga kantoria, pemain musik, dan juga kami berdoa untuk setiap alat-alat yang digunakan multimedia. Tuhan juga boleh memberkati multimedia dan juga admin serta kostor dan supir bis. Tuhan berkati, dan semua pujian yang dinaikkan Tuhan boleh terus memberkati. Biarlah kami terus memuliakan Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita buka bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 370. Kita nyanyikan bait 1 dalam keadaan duduk, dan bait yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat Tuhan, jalanilah tahun baru ini dan ingat bahwa Allah selalu menyertai kita lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, dan Yesus Kristus selalu menolong kita dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, tapi juga memberkati kehidupan kita. Serta Bapak Ibu pulang dan terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya.
Ibadah kita selesai. Shalom, selamat tahun baru. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat tahun baru buat kita semua. Jemaat disilakan berdiri dan sambil berjabat tangan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait yang ketiga, Aku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis Mimika mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati.